Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita memperhatikan berita Smyrna, Minggu 15 November 2020. Yang pertama, hari ini merupakan ibadah raya yang ke-266. Kiranya ibadah hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat melaporkannya melalui kehadiran di grup WA Smyrna. Yang kedua, jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 18.30 di rumah masing-masing. Silakan Bapak Ibu juga dapat melaporkan kehadirannya. Yang berikut, persekutuan pria atau pria Smyrna akan diadakan pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 18 secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan pembawa acara Bapak Robin. Renungan akan disampaikan oleh Bapak Daniel dan host Bapak Agus. Mengundang semua anggota Prima untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat, laporan kegiatan dalam minggu ini. Ibadah raya tanggal 8 November dihadiri 109 orang. Jam doa tanggal 11 November dihadiri 48 orang dan sekolah minggu 8 November dihadiri 14 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Insri Mila Andini pada tanggal 17 November. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian seputar berita Smyrna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerahnya, untuk menikmati berkatnya, berupa kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Sehingga pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk beribadah meskipun kita di tempat yang berbeda. Bapak Ibu, mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh ketaatan dan ketertundukan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh. Amin. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ibrani 2 ayat 4. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kami boleh menikmati hari yang baru. Bahkan kami boleh bersama-sama beribadah dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini kami berada. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Tuhan kuasai kami. Sehingga kami boleh bersama-sama sungguh-sungguh menaikkan ibadah kami, menaikkan syukur kami kepada Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Berkati setiap kami ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Dari awal sampai kesudahnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sangat mengerti. Allah yang sangat peduli dalam setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun persoalan kita, apapun hal-hal yang ingin kita nyatakan kepada Tuhan, Allah sungguh mengerti.
Mari kita nyatakan pujian ini sebagai bentuk bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan, bahwa Allah sungguh mengerti. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Janjinya bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
menjadi nyata, sampai mukjizat menjadi nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengerti, Allah begitu peduli. Bahkan di dalam setiap pergumulan dan dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan pergumulan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Bahkan masalah-masalah mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita. Melalui doa syafaat. Doa syafaat saat ini akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Petrus Mugiarjo. Kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup kepala, kita berdoa bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah buat kami sekalian, di mana kami boleh bersama-sama kembali berbakti kepada Tuhan di minggu hari ini. Kami bersyukur oleh karena kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan, kemurahan serta kebaikan-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan dan boleh kami hasilkan di sepanjang minggu hari ini. Kami bersyukur oleh karena segala sesuatu yang boleh kami nikmati, kami rasakan, dan bahkan kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengakui akan semua dosa dan kesalahan kami ketika kami melakukan semua aktivitas pekerjaan dan kegiatan kami. Ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami melanggar kebenaran firman Tuhan, kami mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hati kami, dan kami memohon ampun kepada Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kami meyakini bahwa dengan pengampunan-Mu itulah yang menjadikan kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu dan bahkan menaikkan syafaat kami kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapa, kami ingin bersyukur oleh karena bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi COVID-19 hari ini masih terus berjalan, menjalankan semua tugas-tugas dan kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai pemimpin negara, sebagai pemerintah, dan kami boleh melakukan semua aktivitas kami dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena penanganan COVID-19 yang sungguh-sungguh boleh kami lakukan bersama-sama, baik pemerintah kami, baik instansi terkait, dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bertekad mengakhiri pandemi COVID-19 yang ada di bumi Nusantara ini. Kami bersyukur oleh karena vaksin yang boleh ditemukan, dan kami bersyukur buat tindak lanjut dari penemuan vaksin itu dan akan segera diterapkan terkhusus kepada bangsa kami di Indonesia ini, sehingga melalui vaksin yang kami temukan dan kami terapkan tidak berdampak buruk atas kesehatan kami masing-masing, tetapi justru membuat kami semakin kuat, semakin sehat, dan pandemi COVID-19 boleh berakhir di bumi Nusantara ini. Kami kembali kepada aktivitas normal kami seperti sedia kala. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan kami dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya. Semua tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah kami, oleh negeri kami, oleh bangsa kami, kiranya Tuhan akan campur tangan. Sehingga bangsa kami tetap menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang adil dan makmur, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena gabungan Gereja Baptis Indonesia juga terus berperan aktif di dalam pelayanan dan pengabdian di negeri kami ini, berperan aktif bersama-sama dengan pemerintah, turut serta dalam menangani pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Kami bersyukur buat para pimpinan kami yang ada di BPN, di BPD, di yayasan-yayasan dan juga di lembaga-lembaga yang dengan kesungguhan mengabdikan dirinya
melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dan memberi teladan buat kami sekalian, seluruh umat baptis yang ada di Indonesia ini. Berkatilah supaya pendeta-pendeta baptis Indonesia dan keluarganya, gereja-gereja baptis Indonesia dimanapun berada, anggota-anggota gereja seluruh umat baptis Indonesia, kiranya Tuhan akan memberkati, membentengi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, dari serangan COVID-19, dan kami terus berada dalam semangat di dalam melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Kami bersyukur buat Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang boleh berjalan sampai hari ini, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu kami boleh melaksanakan semua tugas pelayanan kami di keluarga besar Smyrna, dan kami bersyukur oleh karena setiap yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami meyakini bahwa kami disertai oleh Tuhan. Sehingga hasil apapun yang kami hasilkan melalui pelayanan kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna dimanapun kami berada, baik di dalam kota maupun di luar kota. Lindungilah kami ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap pekerjaan kami dan aktivitas kami, sehingga seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna dalam kondisi sehat dan kuat, tidak kurang suatu apapun dan terlindung dari serangan dan ancaman COVID-19. Terima kasih Bapa buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur oleh karena Engkau hadir dalam ibadah kami dimanapun kami beribadah bersama-sama pada pagi ini. Dan kami bersyukur buat berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kami yang boleh setia beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan di dalam kehidupan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa kita dapat menyenangkan Tuhan? Dengan setiap kehidupan kita, perilaku kita, bahkan hari-hari yang kita lalui. Mari kita nyatakan pujian ini menjadi bentuk ungkapan hati kita. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Menyenangkan-Mu. Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepada-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan adalah kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh keselamatan, yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan.
anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita, di mana janji Tuhan setiap kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Maka menyenangkan hati Tuhan adalah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku Menyenangkanmu, katakan menyenangkanmu. menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. 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 Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kesempatan buat kita sekalian saat ini untuk menyampaikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai bentuk syukur kita atas setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Di tengah-tengah ibadah kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga berguna bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami, jemaat-Mu, sehingga kami tidak hanya memberi secara material, tetapi sungguh-sungguh memberikan seluruh kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarikh 29 ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah yang akan disampaikan hambanya Pendeta Petrus Mugiarjo berjudul Ketaatan Menghadirkan Kedaulatan Allah. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan melalui pujian istimewa untuk menghantarkan kita masuk dalam khotbah pada pagi hari ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu
Mari Bapak Ibu sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa, menyiapkan diri kita untuk menerima bagian dari firman Tuhan. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang baik pada saat ini kami ingin mendengarkan bagian dari firman-Mu dan kami memohon kuasa-Mu menyertai kami sekalian sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan itu dan boleh memasukkannya di dalam hati kami masing-masing sehingga menjadi pegangan dalam kehidupan kami dan bahkan kami rindu melalui firman Tuhan dan kebenarannya akan berbuah lebat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Saya memastikan Bapak Ibu sekalian bisa membaca seluruhnya di pasal kedua di Kisah Para Rasul, ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Dan judul firman Tuhan pada hari ini yaitu ketaatan menghadirkan kedaulatan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita berbicara tentang ketaatan yang nantinya kita akan bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing, bukan mengoreksi orang lain. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan? Apakah ketaatan kita sungguh-sungguh bisa ditemukan oleh Tuhan ketika Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing, menyelidiki kehidupan kita, apakah sungguh-sungguh kita menjadi seorang yang taat? Ketaatan kita nanti akan terwujud dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, di mana kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Apakah kita menjadi seorang yang taat beribadah kepada Tuhan, menjadi seorang yang taat berdoa kepada Tuhan, menjadi seorang yang taat melayani kepada Tuhan? Nanti kita akan lihat bersama-sama dan kita akan koreksi diri kita masing-masing dan mempersilahkan Tuhan untuk menyelidiki kita masing-masing. Bapak Ibu saya kasihi, kata taat itu berasal dari kata sema dalam bahasa Ibrani, yang sesungguhnya kata ini tidak bisa atau tidak boleh diterjemahkan hanya dalam satu kata saja. Misalnya patuh saja. Jadi kata taat tidak bisa hanya diterjemahkan dengan satu kata patuh. Oleh karena kata taat dalam bahasa Ibrani sema ini mengandung banyak pengertian dan pemahaman yang kesemuanya saling berkaitan. Satu dengan yang lain dari makna satu kata sema itu. Kata sema bermakna tunduk kepada yang punya kewenangan. Tunduk kepada yang berwenang. Siapapun yang punya kewenangan kemudian kita tunduk kepada yang punya kewenangan itu, maka itulah yang namanya taat. Kata taat atau sema itu adalah menjalankan suatu perintah dari yang memberi perintah. Jadi bisa dikatakan taat kalau ada perintah kemudian kita melakukan. Dalam hal ini kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, maka kita lakukan perintah itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kata sema juga berarti menjauhi apapun yang dilarang. Kalau Tuhan memberikan larangan, kalau Tuhan berfirman dan menyatakan sesuatu itu tidak boleh dilakukan, maka seorang yang taat akan sungguh-sungguh menerima larangan itu dan sama sekali tidak melakukan apa yang dilarang. Itu namanya sema atau namanya taat. Nah, di dalam ketaatan itu mengandung unsur menaati, mematuhi, meresponi, memperhatikan, menyimak, mendengar, memahami, dan kesemuanya itu dilakukan dengan sikap hormat, bukan dengan sikap terpaksa, dengan sikap takut akan Tuhan, dan juga dengan sikap segan. Begitu luasnya kata sema dalam pemahaman kita. Oleh sebab itu satu makna dengan makna yang lain, satu arti dengan arti yang lain, tidak bisa dipisahkan. Kita bisa memahami kalau begitu bahwa seorang yang taat itu adalah seorang yang sungguh-sungguh mau memperhatikan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau mendengarkan, mau memahami, mau menyimak, mau merespon dengan benar.
dan kesemuanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan sikap hormat kepada Tuhan, dengan sikap takut akan Tuhan, dan segan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita pahami bersama-sama nats ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14-21 tentang ketaatan, apa yang bisa kita mengerti dan kita pahami dari nats yang kita baca pada pagi ini. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-21 di pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita lihat bagian yang pertama tentang latar belakang dari nats ini. Bapak Ibu saya kasih, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas diawali dengan pengajaran tentang janji kedatangan Roh Kudus. Janji ini diberikan ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya dan akan naik ke surga meninggalkan para muridnya. Ketika Tuhan Yesus menaik ke surga, maka pelayanan yang dulu dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak boleh berhenti. Dan Tuhan tahu nantinya akan ada banyak tantangan dan kesulitan, akan ada kesedihan, akan ada duka bagi mereka oleh karena ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Maka Dia berjanji akan datangnya Roh Kudus untuk memampukan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka dan menghibur mereka. Kemudian peristiwa itu dilanjutkan dengan kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mereka menyaksikan betul bagaimana Yesus naik ke surga, sesuai dengan apa yang Dia janjikan, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Dan pada kisah berikutnya lalu para rasul itu berkumpul di satu tempat untuk menantikan kedatangan Roh Kudus sesuai yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa mereka akan disertai, mereka akan didiami, mereka akan dipenuhi dengan hadirnya Roh Kudus atas mereka. Lalu kemudian masuk kepada pasal yang kedua. Pasal yang kedua di Kisah Para Rasul berbicara tentang bagaimana turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dalam bentuk lidah-lidah api, Roh Kudus betul-betul turun seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus. Hinggap atas mereka, hinggap atas para rasul, memenuhi mereka, dan hati mereka penuh dengan sukacita dan semangat melayaninya yang luar biasa. Inilah tanda dari dipenuhi Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus, maka akan ada sukacita dan juga ada semangat yang menggelora untuk melayani kepada Tuhan. Lalu kemudian dari peristiwa turunnya Roh Kudus itu dalam bentuk lidah-lidah api, kemudian para rasul berbicara dengan berbagai-bagai bahasa. Oleh karena di situ berkumpul banyak orang, maka ada di antara mereka yang meresponi dengan baik, memuliakan nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, memuji kebesaran Tuhan atas karya agung Tuhan. Sehingga para rasul yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa berbicara dengan berbagai-bagai bahasa, meskipun tidak ditangkap oleh semua orang pada saat itu. Namun sebagian dari mereka ternyata tidak memuliakan Tuhan, tidak menanggapi dengan baik, tidak menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, justru mereka menuduh bahwa para rasul ini sudah mabuk. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang di luar dugaan mereka. Mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mereka, yaitu mereka berbicara dengan berbagai-bagai bahasa yang tidak ditangkap mereka, maka mereka menuduh mereka sedang mabuk. Mereka yang taat, mereka yang meresponi dan mempercayai akan pemberitaan firman Tuhan atau penjelasan dari Rasul Petrus oleh karena melihat ada sebagian orang yang mempermasalahkan mereka, sebagian orang yang menuduh mereka para rasul itu sedang mabuk, maka kemudian Rasul Petrus tampil dan berkhotbah, memberikan penjelasan kepada mereka dan bahkan menegur kepada mereka yang tidak mau taat. Menarik oleh karena khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah khotbah tentang pemahaman dan juga tentang teguran. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih adalah hal yang wajar kalau khotbah itu
isinya ada bagian yang menegur dalam kehidupan kita. Di samping khotbah itu menyampaikan pemahaman yang baru, memperkenalkan sesuatu yang baru, menjelaskan sesuatu yang mungkin belum jelas, tetapi di dalam khotbah itu juga ada unsur menegur sesuatu yang salah. Sekali lagi, kalau kita mendengarkan khotbah dan ada teguran tentang sesuatu yang salah, mestinya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan peduli dengan kita dan memakai hambanya untuk memberikan teguran kepada kita supaya hidup kita menjadi benar lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka yang taat, yaitu mereka yang mendengarkan khotbahnya Petrus, kemudian mereka mempercayainya dan mereka menerima khotbahnya sebagai sebuah kebenaran, mereka kemudian bertobat dan dibaptiskan. Sekali lagi, mereka yang menerima kebenaran itu, mereka bertobat, kemudian mereka dibaptiskan. Tetapi sebagian mereka yang tidak taat, yang mengolok-olok, mereka yang tidak mau percaya, mereka yang tidak mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, mereka menolak, kemudian mereka mundur, dan bahkan mereka mengatur strategi jahatnya. Ada dua respon di situ tentang mendengarkan firman Tuhan. Taat dan bertobat, atau menolak dan mundur. Wah, kita ada di mana kalau begitu? Kalau kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kemudian kita ada di posisi mana? Kita menerima kebenaran firman Tuhan, kemudian kita bertobat dan kita memuji Tuhan, atau kita menolak kebenaran firman Tuhan, kita menjadi sakit hati dan mundur. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saya kasihi, khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus memberikan penjelasan bagaimana kondisi dan keadaan mereka setelah mereka menerima kebenaran firman Tuhan, menerima janji Tuhan dan menerima pemenuhan dari Roh Kudus itu. Disampaikan kepada mereka, disampaikan kepada orang-orang, dan sebagian dari mereka percaya, sebagian dari mereka menolak. Wah, ini merupakan sebuah fakta bahwa pada saat-saat kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan, ternyata ada bagian-bagian yang mungkin kita terima dan ada bagian-bagian yang mungkin kita menolaknya oleh karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi kondisi ini memberikan penjelasan kepada kita sekalian bahwa firman Tuhan harus disampaikan, kebenaran harus disampaikan. Mungkin itu nanti akan menegur orang, mungkin itu akan menyakiti hati orang, mungkin itu akan menegur sebuah kesalahan yang dibuat oleh orang. Tetapi bagaimanapun juga firman Tuhan dan kebenarannya harus disampaikan. Dan Petrus memberikan khotbahnya itu kepada orang-orang pada waktu itu dan ternyata terbukti benar, ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Yang menerima itu artinya orang yang taat kepada Tuhan, dan yang menolak itu artinya tidak taat kepada Tuhan. Sekali lagi, kita ada di posisi mana pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Bagian yang kedua, wujud dari ketaatan. Mari kita kembali kepada ayat yang ke-21. Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa makna berseru? Kata berseru dalam ayat ini bermakna memohon pengampunan kepada Tuhan. Setelah mendengarkan bagian dari firman Tuhan, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah Rasul Petrus, orang-orang yang menerimanya, orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, lalu mereka berseru kepada Tuhan karena merasa bahwa dirinya sudah melakukan kesalahan-kesalahan kepada Tuhan, hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lalu dia berseru kepada Tuhan yang artinya mereka memohon pengampunan kepada Tuhan. Respon mereka ketika mendengarkan firman Tuhan dan menyadari bahwa mereka hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan, maka mereka berseru kepada Tuhan yang maknanya adalah dalam ayat ini memohon pengampunan kepada Tuhan. Makna berikutnya adalah meminta kepada Tuhan supaya dosa-dosanya diampuni melalui pengakuannya, melalui pengakuan dosanya kepada Tuhan, bahwa hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kemudian dia memanggil nama Tuhan. Jadi kata berseru kepada nama Tuhan itu, makna berikutnya adalah memanggil nama Tuhan. Wah, luar biasa. Ketika firman Tuhan dibentangkan, ketika firman Tuhan disampaikan, meskipun tidak semua orang bisa menerimanya,
Ternyata sebagian orang mengakuinya kebenarannya, kemudian dia percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan makna yang ketiga dari berseru kepada Tuhan itu adalah percaya kepada Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan, kebenaran disampaikan, meskipun ada sebagian yang menolak dan sebagian yang menerima itu, dia taat kepada Tuhan, dia bertobat kepada Tuhan, dia memanggil nama Tuhan, dia memohon pengampunan kepada Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan, dan ujungnya nanti dia dibaptiskan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, kata Tuhan di situ, berseru kepada nama Tuhan, kata Tuhan di situ, Rasul Petrus sudah menjelaskan mengutip dari kitab Yoel, menunjuk kepada Allah, tetapi secara khusus dalam ayat ini, kata Tuhan itu menunjuk kepada pribadi yang menyelamatkan. Menunjuk kepada pribadi yang menjanjikan kehadiran Roh Kudus. Menunjuk kepada pribadi yang disalibkan, yang bangkit, yang dimuliakan. Dan kita meyakini bahwa pribadi itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu siapa yang taat kalau begitu? Yang taat adalah orang yang meresponi kehadiran Yesus dengan benar. Ia yang berseru kepada nama Yesus, ia yang memanggil nama Yesus, ia yang memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus, dan ia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan diselamatkan, menghadirkan kedaulatan Tuhan, menghadirkan keselamatan yang sudah Tuhan rancangkan dan Tuhan siapkan. Mereka itu adalah orang-orang yang taat. Artinya, orang yang mau mendengarkan, orang yang mau meresponi, orang yang mau memahami, orang yang mau mempercayai, dan orang yang mau mematuhi kebenaran firman Tuhan. Kalau orang tidak mau memahami, tidak mau mendengarkan, tidak mau meresponi, dan tidak mau mempercayai kebenaran firman Tuhan, di dalam nats ini kita golongkan sebagai orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, sekarang ini waktunya bagi kita untuk melihat diri kita. Apakah kita sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan? Ketaatan kita akan diwujudkan pada saat kita serius mendengarkan firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, mau memahami firman Tuhan, mau mempercayai firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan. Karena ketaatan itu akan terbukti dalam kehidupan kita melalui tindakan-tindakan kita, termasuk pola pikir kita, dan perkataan kita, dan sikap hidup kita. Bapak Ibu saya kasihi, sekali lagi, jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan diselamatkan sesuai dengan kedaulatan Tuhan itu adalah mereka yang taat kepada Tuhan. Mari kita lihat diri kita sekarang. Apakah kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan? Dan di akhir khotbah ini saya mau menanyakan kepada kita masing-masing. Bagaimana respon kita? Bagaimana respon saudara pada saat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan? Mungkin kita akan mudah berkata amin. Oleh karena firman Tuhan yang kita dengar adalah firman Tuhan yang memberkati kita, yang menyalurkan berkat kepada kita, yang menyediakan pengampunan kepada kita, yang menyediakan perlindungan kepada kita, yang menyediakan penyertaan kepada kita, dan kita berkata amin, puji Tuhan, haleluya. Tapi bagaimana kalau firman Tuhan yang kita dengar ternyata menegur kita, menusuk hati kita, membuat kita menjadi tidak enak hati oleh karena kebenaran firman Tuhan yang disampaikan? Apa kita masih bisa berkata amin? Apakah masih kita bisa memuji nama Tuhan? Atau seperti sebagian orang pada waktu itu, kita menolak kebenaran firman itu, kemudian kita mundur oleh karena berkata firman Tuhan menyakitkan. Firman Tuhan menusuk hati. Firman Tuhan menyakitkan hati. Bagaimana respon kita? Pilihan respon itu ada di tangan Anda dan saya. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan baik, bersyukur meskipun kita ditegur, bersyukur meskipun kita
merasa ditusuk hati kita karena kita melakukan kesalahan yang kemudian diingatkan oleh firman Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan? Atau kita menjadi sakit hati? Kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan, dan mungkin berkata khotbahnya menyakitkan hati. Semuanya tergantung kepada kita. Tapi mari kita buktikan bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami sekalian. Di mana firman-Mu mendorong kami supaya kami mampu membuktikan diri sebagai pribadi-pribadi yang taat. Terlebih pada saat kami ditegur dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat kami dinasehati firman Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman Tuhan dan terasa itu menyakitkan kami. Tetapi kami meresponi dengan benar. Oleh karena meyakini ketika Tuhan menegur kami, sesungguhnya Tuhan mengasihi kami. Ketika firman Tuhan menusuk hati kami, sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa Tuhan peduli dengan kami sekalian. Karena Tuhan tidak mau melihat kami hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu ya Tuhan, dan menikmati berkat di balik ketaatan kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kami bersyukur berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau katakan di akhir ibadah kita pada hari ini, ketaatan kita akan terlihat melalui kesetiaan kita. Orang akan mudah mengukur kita taat atau tidak dengan melihat kita setia atau tidak. Ukuran kesetiaan kita adalah kesetiaan Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan akan tahu pasti apakah kita sungguh-sungguh pribadi yang taat atau bukan. Atau yang hanya pura-pura taat. Oleh sebab itu marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan selidikilah aku hari ini. Tuhan selidikilah hati dan batinku. Tuhan selidikilah hidupku. Dan kita berdoa memohon supaya Tuhan sungguh-sungguh bisa menemukan kesetiaan itu dalam kehidupan kita ketika Tuhan menyelidiki kita. Dan biarlah Tuhan mendapati kita setia dan tetap setia. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Tetap setia. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan selidikilah aku, lihatlah hatiku. Apakah sungguh-sungguh aku ini mengasihi Engkau? Apakah sungguh-sungguh aku ini taat kepada Tuhan? Tuhan yang maha tahu. Tiada yang bisa tersembunyi dalam hati kita. Kalau memang kita setia, maka Tuhan akan berkata setia. Kalau kita tidak setia, maka Tuhan juga akan berkata kita tidak setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang saya kasihi, tiada tersembunyi. Tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh setia dan Tuhan menjadi saksinya. Mari kita menyelidiki hati kita bersama-sama dengan Tuhan menyelidiki kita. Tidak perlu kita menghakimi orang lain, menyelidiki orang lain. Apakah
apakah engkau setia atau tidak? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya seorang yang setia atau bukan orang yang setia? Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi engkau, Yesus? sungguh mengasihimu, Yesus. Karena engkau yang maha tahu, Kau yang maha dan tahu engkau yang menilai hidup kami masing-masing. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kulihat kebaikanmu ya Tuhan, kebaikanmu yang tidak pernah habis dalam hidup yang kami. tak pernah habis di hidup. Inilah waktunya bagi kami untuk berjuang bersama-sama. Berjuang sampai akhir. Sampai engkau berkata, Kau dapati aku sungguh setia kepadamu. tetap setia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama, merenungkan firman Tuhan dan kebenarannya, menyelidiki hati kita masing-masing, dan kita mengakhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu selalu menaungi hidup kami dan bahkan tidak pernah habis. Kami bersyukur oleh karena ibadah kami hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu. Kami bersyukur oleh karena berkat-berkat-Mu yang Tuhan sediakan buat kami sekalian. Ketika kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami meyakini bahwa Tuhan memenuhi kami dengan berkat-Mu. Oleh sebab itu kami akan membuka diri dan membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka hati dan hidup kita. Tuhan akan memberkati saudara sekalian, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, kekuatan dan kesehatan, kecukupan, sukacita, dan kerukunan dalam kehidupan berumah tangga, keberhasilan dan kesuksesan dalam studi, dan juga di dalam pekerjaan saudara masing-masing. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita nyanyikan dengan penuh hikmat dan dengan penuh kebesaran Tuhan. Roh Kudus ikutku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha
Dia besar, saudara. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Segala puji hormat hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, Allah yang El Shaddai. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, saudara. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita hari ini, atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Mari kita mengambil waktu teduh kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan memberkati.